اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala alaihi salatu wassalam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang ulun muliakan seluruh diwan guru, wabil khusus kepala sekolah, LC ke MI LC LA, dan seluruh orang tua murid, orang tua wali, ibu-ibunya aja dan nah abahnya ada belum bisa ikut ada abahnya nah. Hari ini anak-anak harap memperhatikan karena ada pertanyaan. Bila dapat menjawab maka ibu nun beri duit atau sidin nah. Sebab anak ini sedikit nih banyak kepandilan. Sidin ini beberapa kali seorang ceramah di tika kedahapun. Terus aku samat pun tidak sanggup cuma dari anak-anak nih. Karena anak-anak ini lain daripada orang tua. Zaman anak-anak apa nih dunia anak-anak ini sama dunia amin. Karena anak-anak ini hanya anak-anaknya yang mau nanti anak-anak. Ya, hari ini kita insyaallah akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengisahkan tentang Nabi, ini ada 4 syarat supaya perayaan Maulid ini menjadi berkah. Anak-anak berkah kah, anak adakah? Anak berkah. Ada 4 syaratnya. Berapa? 4. Ini kah? 7. Ini 4. Pertama syaratnya ikhlas. Jadi datang ke sini kita ikhlas menjunjung perintah Allah. Yaitu jawaban apa? Uzkuru ni'mati. Uzkuru ni'matallah. Ingatlah sebut-sebutlah nikmat Allah. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat Allah yang paling besar adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Namun orang sugih nikmat paling besar harta, nah itu lain. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita merayakan Maulid Nabi ini di dalam tempat itu jangan ada maksiat. Nah kalau di situ kena ada kada bakal rongga misalnya, atau bakal ada tangan handap ga, atau menyusui anak kan misalnya, sini melihat misalnya. Jadi menyusui anak jangan di luar. Yang ketiga, jangan sampai ada melanggar hukum Allah. Ini misalnya mengadakan jam asar atau juhur mengadakan sampai jam 6 misalnya dasar kada. Nah itu kada berberkat. Yang terakhir, yang keempat, dananya itu harus halal. Jadi bila 4 yang ini kita gawe maka ada berberkat maulid itu. Dan lagi ini ada 4 bibinian yang berperan ketika Nabi lahir. Ingatakan siapa-siapa namanya kena ditakoni. Ya siapa ingatakan? Amin ingatakan juga. Bila Amin dapat, Amin diberi hadiah. Atau sini minum jelongin nih. Di masuk ini ngobrol ibu jelongin nah. Ada 4 bibinian yang berperan
waktu Nabi lahir. Yang pertama, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Nah, dapat Amin. Iya, Amin dapat sudah. Nah, Amin kena hadiahnya di rumah. Pertama Aminah, Siti Aminah. Yang kedua, yang membidani Nabi ini Syifa. Ya Syifa yang terkenal saya diulangi lah Syifa. Ya Syifa yang terkenal. Yang ketiga, ini yang membantu membidani Nabi, mamanya Amin. Siapa namanya? Tadi tahu? Nah, dapat Amin. Ya Saibah Jamin. Suaibatul Aslamiyah. Tapi Mama Amin ini Suaibatul Bangkaliyah. Bangkaliyahnya kada ada. Iya, di Bangkaliyah. Yang ketiga yang sudah. Yang keempat adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi perempuan empat inilah yang berperan ketika Nabi lahir. Ini je ulama bukan namanya sekedar kebetulan. Tapi yang pertama itu Aminah. Barang siapa melaksanakan maulid Nabi, maka orang itu akan aman dunia dan di akhirat. Yang kedua, nagan bidannya Syifa atau Syafa. Itu artinya kesembuhan. Jadi barang siapa merayakan maulid Nabi, maka orang itu akan sembuh lahir dan batin. Yang ketiga, suwaibahnya pahala. Jadi bila kita merayakan maulid Nabi, jangan sambil bergaya, jangan sambil berpandiran. Bila berpandiran, siapa berpandir, ilatnya bisa letak malaikat. Jadi kita digunting ilatnya. Ujian malaikat, siapa yang berpandir di dunia dahulu ketika mengadakan maulid Nabi, angkat tangan ya. Nah, angkat tangan kita dipotong malaikat tangannya, apa ilatnya, lidahnya apabila berpandir ketika maulid. Jadi yang ketiga ini suwaibah pahala yang besar. Bila kita merayakan maulid Nabi dengan mentakjim, dengan menghormati, maka mendapat pahala yang besar. Yang keempat, Halimatus Sa'diyah, maka orang itu akan beruntung dunia dan akhirat. Hari Nabi lahir hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Hari itu siapa yang hafal nama-nama hari? Nah, kalau bisa jangan nyebut minggu, hari Ahad. Karena hari Minggu itu bahasa orang kafir menai. Abahnya aneh. Nah, saya bujur. Amin dipadahkan lagi. Jadi hari Minggu itu bahasa orang kafir. Kalau bisa kita hari Ahad. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Arba, Kamis. Jadi kita hari Ahad. Jadi buat kita melajari anak-anak hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nabi dilahirkan di kota mana? Siapa yang dapat? Kota Madinah. Paling di kota apa? Nah, bujur, amin, kita bujur. Nabi diwafatkan di kota mana? Siapa dapat? Di mana? Kota Madinah. Nah, dapat amin. Amin hadiahnya pecahan bading pulang. Nah. Nabi Muhammad dilahirkan 12 Rabiul Awal. Karena pun ulama kada 1 Rabiul Awal, kada 2, kada 3, ini memberi isyarat bahwasanya Nabi itu membawa 12 pokok ajaran agama. Pertama rukun Islam, rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun ihsan ada 1. Jadi berapa? 6 tambah 5 tambah 1 berapa? 7. 12. 10 tambah 2 berapa? 2. Rukun Islam, rukun iman pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab ke Rasul. Yang keempat percaya kepada kitab. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Rukun Islam ada 5. Pertama apa Ben? Kedua. Ketiga. 4. Iya.
Amin ini di rumahnya menghafal rukun Islam ada 5 aja. Pertama syahadat, lalu baca asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua sembahyang, jalannya berwudu. Berwudu lo. Betul, langsung baca sajadah sembahyang. Yang sepraktiknya amin. Yang ketiga puasa, yang malam jamin puasa aja. Yang keempat beza. Yang kelima naik haji bagi orang yang bagi yang mampu. Haji ke mana? Ke Makkah haji beumbayan kena insyaallah. Nah, siapa hendak umrah kepada haji ulun. Ya kepada kena umrah kita. Bila bertujuh seikong gratis. Orang yang gratisnya seikong. Membawa Bang. Ya sudah. Jadi Nabi lah itu 12 Rabiul Awal. Itu lahirnya itu adalah waktu fajar. Kita ini berapa menit begini? Setengah jam ke sejam kan? 30 menit ya. Ini yang terpenting satu, kita merayakan Maulid Nabi ini adalah untuk mengenalkan Nabi Muhammad supaya cinta. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kita hari ini akan mengisahkan tentang Nabi. Ini amin ini biar goreng, jamin kisah apa? Kisah Nabi. Nah, kisah Nabi kisahkan kisah Nabi. Biar kisah aja. Kisah apa aja Nabi? Nabi Adam. Nah, ya amin Nabi Adam Nabi pertama. Nah. Jadi inilah supaya kenal kayak ini. Jadi kita kenalkan Nabi. Jadi Nabi Muhammad inilah. Jadi wajib kepada abah, kepada orang tua melajari bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah dan diwafatkan di kota di Madinah. Jadi wajib melajari. Apa? Ya benarnya siapa berbanding tentang malaikat? Siapa berbanding tentang malaikat tuh siapa tuh? Tuh Sipa tuh mana maksudnya siapa? Ya apa? Tuh Abdul, diam dulu. Ada Abdul. Ya, banyak dulu. Mansur ini Mansur. Mansur ini apa nih? Ya sudah. Satu nah. Ini kita hari ini akan mengisahkan tentang kepribadian Nabi. Pertama dulu masalah adat kebiasaan Nabi. Nabi ketujuh memakai baju warna putih dan warna hijau. Jadi di surga itu pun pakaian kita hijau. Nah di surga itu hijau kita pakaian. Amun pakaian hirang itu kena di neraka. Tapi ada apa? Nabi pun bisa juga pakai hirang. Artinya di neraka itu hirang mana pakaiannya. Tapi bila ibu banyak besi baju hirang gue beriakan ke lain. Ya ada apa baju hirang boleh hai, bukannya haram boleh. Nabi pun bisa baju hirang. Tapi mau di neraka itu kena hirang pakaian di neraka. Amun di surga kena hijau bajunya. Putih itu kesukaan Nabi baju putih lawan hijau. Maka itu nah hijau ada putih ada langsung. Jadi kita berpahala menuruti Nabi. Kan bajunya berpahala. Yang kedua Nabi pakai cincin. Nah, cincin itu ya utas. Tahu lah utas lah. Nah, utas nah. Yo coba pandir. Utas cincin. Amin nah cincin juga tapi kenal. Nah, tersadang amin. Bila kita menuruti Nabi itu 24 jam berpahala. Kan cincin dia berpahala, apalagi berjanggut pulang sana. Nah, berpahala. Nah, berjanggut sedikit berpahala. Dan lagi Nabi ketujuh makan apa? Makan kurma. Anggurna bujur, anggur. Apalagi kurma sudah. Semangka. Nah, ada seikung lah Imam Ahmad bin Hambal kada makan semangka. Kenapa? Karena kada ingat atau kada tahu caranya. Bahiris ga, beigut ga,
Tapi kita ini terserah aja. Yang penting makan semangka. Apalagi Nabi ketujuh makan apa lagi? Anggur sudah. Apalagi men? Makan apa? Nabi makan apa? Hah? Kastuberi. Tidak tahu ada kastuberi kita kan? Gak ada. Nabi ketujuh yang kuning itu apa? Yang kuning. Buah waluh. Nah, waluh boy. Jadi barang siapa makan waluh itu berpahala. Oh jangan Nabi barang siapa makan waluh orangnya itu kena kadang mau sakit hati. Nah, makan waluh. Cuma gue jangan nih, ini masih nggak lagu kamu kakak nih, lagu balon gue masih ada kah? Iya, lagu balon tuh di MP aja gue. Siapa yang hafal lagu balon? Ya, 1, 2, 3. Balonku ada 5. Hatiku sedang galau ya. Ini ganti aja. Namun kita lagu itu jadi doa kena. Jadi boy ada lagu Hanjani boy. Kalau nggak hafal, ada orang maulah lagunya untuk kasih sayang kepada teman. Bisa menemukan videonya lah. Ada di WA boy. Lagu lalakian kapal anu bapak siapa kamu lagu tuh. Lagunya supaya lawan kawannya sayang. Nah bisa boy kena dia dibolehkan lagunya. Ya sudah, siapa di sini yang bisa makan waluh angkat tangan. Nah ya, itu makanan Nabi. Ojek Nabi ini adalah makanan saudara pun Nabi Yunus. Jadi waluh itu sudah zaman Nabi Yunus sudah ada. Dan lagi Nabi itu ketujuh berminyak harum. Sini siapa yang ketujuh minyak harum? Nah, aminnya ketujuh pakai parfum. Kita parfum di tulak. Ya parfum itu boleh aja sano sampai yang. Jadi parfum itu boleh sembahyang, kadang boleh diminum. Iya diminum ya. Ya sembahyang boleh aja. Cuma untuk bibinian parfum jangan. Nah kita mati aja. Nah, parfum mati, nah tahunya. Ya bilanya bibinian, minyak harum jangan terlalu banyak. Itu kadang boleh, sedikit saja asal ada. Ya berapa sudah? Ya Nabi lagi tujuh pakai siwak, tahu lah siwak lah. Siwak itu sikat yang ketinggalan nah. Nah yang kayak nampol pen tuh nah. Nah jadi barang siapa memakai siwak itu pahalanya 70 kali. Sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan biga disiwakin. Sampai yang pakai siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat. Nah, coba ini siapa namanya nih? Nih, coba kena. Kena besok itu nah. Nathan. Misalnya Amin pakai siwak, Nathan kan deh. Nathan bisa sampai yang 70 rakaat, 70 kali sembahyang. Ada Amin aja 2 rakaat aja, tahankan Amin pahalanya. Nah, pada 2 rakaat aja kenapa? Karena Amin pakai siwak. Nah, bedanya kalau dia siwak pakai baju boleh, enak. Nah, pakai baju, amunnya tangan kanan kayak gini. Amunnya tangan kiri, tangan kanan mengutili. Nah, atau menjam jari kawan boleh. Nah, jam jari paksa mata. Nah, atau pakai sapu tangan. Nah, sapu tangan, boleh. Amunnya nukar 10.000. Kita bawain ada 10.000 aja siwak. Kalau perlu gue kita diadakan di sekolahan untuk siapa nukar siwak, nah anak-anaknya kan supaya dilatih. Jadi saya ikut nukar bisa 10.000. Nah jadi bilang sembahyang tuh pakai. Jadi gue boleh aja apa bagus supaya ini latihan. Ya Nabi pulang turun dari rumah sebelah ke kiri. Ini banyak punya kawan gue kena kakak-kakaknya. Ampunnya yang memacul sepatu dilihatakan. Siapa mantu kepada siapa? Siapa pandai nih? Ya siapa? Siapa berpandai tetap malaikat? Ini siapa namanya nih? Ini siapa namanya? Ya siapa? Siapa berdiam? Siapa berpandai tetap malaikat ilatnya? Yuk, maka berdarahan. Tempat lagi nah. Bila berpandir ceramahnya panjangan sejam. Yang berpandai dulu.
Lalu kita usahakan bilanya kekanakan ini bisa naik, memacu sepatu sebelah kiri, memaculnya, amonnya memasang ini lihatkan gue sebelah kanan, atau yang menulis, nya gue ada juga sampai ke sanawiyah tangan kiri. Di sini siapa yang menulis tangan kiri? Ada dah? Nah, jangan lagi tangan kiri mulai isu. Kita gue lihatkan. Jadi buahnya nih mulai lagi harus sudah mengenal sunnah Nabi. Nah, sobat lagi sebelum ini sudah. Ya, insya Allah 5 menit lagi nah. 5 menit lagi. 3 jam lagi. Maunya sampai ke Pandiran maka bisa setengah jam. Ayo Ya, kita ulangi. Nikmat yang paling besar adalah lahirnya Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad maka alam ini gak ada. Dan jika kita inilah bersyukur diciptakan alam ini. Ini ada binatang yang membaca yang kita turuti ada. Ini ada kisah ada kisah. Ya kisah lo lah. Bayangkan kisah lo. Ini ada kisah. Barang siapa bisa memiliki kisah ini dibagi 10.000. Siapa yang hewan yang makannya aneh? Di dalam kupu-kupu. Nah, siapa yang bisa mengulangi kisah diberi duit 10.000. Ada kisahnya. Ya, bayangkan siapa yang bisa mengulangi atau 20.000 diberi asal bisa mengulangi kisahnya. Yo. Kisahnya dihadapi sebenarnya kisah ini panjang tapi dihadapi. Dan kan amin enggak? Dan amin lah supaya amin bisa berkisah. Ada Nabi Daud duduk di mana anggaplah di langgar di musala. Firaun. Yo, Nabi Daud duduk di sajadah sidin. Sekalinya sidin ini melihat ulat, tahu ulat lah. Tahu ulat. Ulat atau kawan cacing. Ulat ini besar kawan cacing. Jadi ulat ini bergerak itu bergerak apa namanya tuh? Dari putar-putar berjalan-jalan ulat ini. Ya ulat bulu. Siapa itu ulat bulu? Siapa yang bisa melihat ulat bulu? Udah tahu, minta ulat bulu lah. Ya sudah, kita yang berbagi kisah ini insya Allah pulihkan. Lalu Nabi Daud ini dalam hati aja ada suara sagan apa Tuhan ini menciptakan ulat ini. Model mahibagi dunia. Sakalnya ulat tadi bersuara. Siapa yang hendak mendengar suara ulat? Ya angkat tangan. Siapa yang hendak mendengar suara ulat? Ya sudah duduk angkat tangan ke bawah Allah. Ya. Ujung ulat, wahai Nabi Daud. Artinya pian ini jangan sampai udil mahina kami. Kami ini setiap hari bertasbih 1000 kali dan berselawat 1000 kali setiap hari setiap malam. Setiap kali. Jadi bertasbih 1000 kali, berselawat 1000 kali. 10 juta. Berapa? 10 juta. Ya, kita tahu Nabi siapa tadi? Nabi siapa? Kisah apa siapa? Kisah siapa? Nabi Daud. Berapa kali membaca tasbih? 1000 kali. Berapa kali membaca sholawat? Ya, siapa yang bisa mengulangi kisah tadi? Siapa bisa? Kisahkan siapa bisa? Siapa bisa berkisah? Bisa kada? Nah, makanya jangan depan diri yang apa? Siapa? Terus. Nabi siapa? Muhammad Daud. Ibadah bang. Terus. Apa? Ada ulat itu bang. Nih, kada ingat kalau makanya bila guru mengisahkan tuh jangan depan dir. Kisahkan men.
Bisa amin? Ini amin kayak tuan. Bisa kan men? Sudah? Ya sudah. Nah, dari ceramahan tadi, siapa yang ada paham angkat tangan. Nah, siapa yang paham angkat tangan. Ini amin paham. Jadi yang ada paham, betapun nonang paham. Nah, jadi habis sudah kisahnya. Kesimpulannya adalah artinya kita ini usahakan menuruti Nabi. Pertama, Nabi misalnya tadi pakai baju putih atau baju hijau. Apalagi Nabi ketujuh makan waluh. Bisa makan waluh lah. Bisa makan kurma. Bisa makan anggur. Isuk minta tuakan tuan ibu. Nah, ibu kepala sekolah isuk insyaallah minta tuakan kurma, minta tuakan anggur. Jadi seikung dapat sabigi surang. Nah, amin anggur lah. Nah, jadi amin bertambah 10 biji anggur. Ya sudah ingatnya kalau disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.